Halo, salam semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat lah ya. Baik itu sehat rohani, jasmani, maupun hati. Kalau udah ngomongin hati, harus hati-hati. Karena selain musim corona, juga musim kecewa, merana, karena gebetan yang nggak juga peka. Gebetan, kadang bisa sampai jadian. Seringnya sih terhalang sama mantan. Yang lebih parahnya, ditinggal naik pelaminan. Padahal sudah 10 kali malam minggu ngajak jalan. Udah puluhan giga kuota buat WhatsAppan. Tapi tetap kena PHP. Hal-hal gitu, lagi pandemi juga. Jadi nggak usah aneh lah. Tapi itu belum apa-apa kawan. Kali ini saya akan share kisah gimana Yakub di PHP-in sama calon mertuanya. Dan nggak tanggung-tanggung pokoknya. Yakub di PHP-in selama 7 tahun. Kalau kita hitung dengan parameter malam minggu, itu sama dengan 336 kali malam minggu. Atau dengan parameter nonton berduaan ya, dengan sekali nonton 100.000. Setara dengan 33 juta investasi yang telah Anda keluarkan untuk gebetan Anda. Next bisa kita lanjut lagi lah, hitung-hitungan tentang investasi terhadap gebetan. Kisah Yakub ini ditulis dari Alkitab, Perjanjian Lama. Tepatnya di Kejadian 28 sampai 29. Saran saya dan sebaiknya juga dibaca dulu deh Kejadian 28 sampai 29 ini. Karena apabila nanti ada pandangan lain, kita bisa share dan diskusi langsung. Kisah ini tuh tentang perjuangan Yakub untuk mendapatkan Rahel, anaknya Laban. Laban itu adalah saudara mamanya Yakub. Jadi artinya Yakub itu adalah keponakan si Laban. Itu detailnya, langsung aja mulai deh. Awal mulanya itu Yakub diutus, disuruh pergi tuh sama bapaknya Ishak. Karena memang si Yakub ini lagi ada masalah sama abangnya. Nama abangnya itu Esau. Tapi sebelum pergi, bapaknya Ishak berpesan untuk Yakub itu pergi ke Padan Aram. Itu adalah kampung halaman Ribka, mamanya, untuk menemui Laban. Yang tadi disebutkan, Laban itu adalah saudara dari mamanya Yakub, Ribka. Pesannya Ishak itu untuk menemui Laban sekaligus untuk mengambil istri dari anak-anak Laban itu. Dan singkat cerita, sebelum Yakub itu pergi, si Yakub itu didoakan, diberkati lah sama si Ishak. Kalau menurut saya doanya luar biasa. Itu dalam Kejadian 28 ayat 1 sampai 5. Isi dari Kejadian 28 ayat 1 sampai 5 itu kurang lebih seperti ini. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya. Katanya, "Janganlah engkau mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel, ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu, serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yang telah diberikan Allah kepada Abraham." Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban, anak Betuel. Orang Aram itu saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Itulah doa berkat yang disampaikan Ishak sebelum mengutus Yakub pergi untuk menemui Laban. Pergilah Yakub menuju ke Padan Aram, ke tempat pamannya Laban. Ya namanya merantau sendiri ya. Nggak seperti zaman sekarang yang sudah ada Google Map. Mau cari jalan tikus tinggal buka Waze. Tapi zaman dulu, sebelum ada teknologi, sebelum ada peta, sebelum ada gambaran seperti apa lokasinya. Jadi akhirnya Yakub selama perjalanan itu bertanya-tanya sama orang di mana tempat tinggal Laban. Dan dilalanya pada satu tempat, sampailah Yakub di sebuah sumur di sebuah padang rumput. Di sana juga ada sekumpulan domba-domba beserta gembalanya. Momen ini detailnya ada di Kejadian 29 ayat 1 sampai 6. Singkatnya gini, dialognya kayak gini nih. Nun sewu, ada yang kenal dengan Bapak Laban nggak ya?
Dijawablah sama gembala itu, "Oh, Pak Laban, kenal kok. Dan itu tuh si Rahel, anaknya Laban." Pas lagi ngobrol dengan pengembala di kampung sana, tiba-tiba si Rahel datang. Nah, itu ditulis pada Kejadian 29 ayat 9. Kejadian 29 ayat 9 itu dinyatakan bahwa si Rahel lah langsung mengembalakan domba-dombanya. Jadi bukan bukan karena kebetulan itu Rahel datang ke sumur, atau bukan juga pas lagi lewat sumur itu, bukan. Di sini memang Rahel itu sebagai pengembala domba-domba dari Laban itu. Setelah bertemu dengan Rahel, Yakub menceritakan asal-usul dia, dari mana, bapak ibunya siapa, dan maksud dan tujuannya datang itu apa. Dan langsung tuh Rahel lari untuk memberitahu bapaknya bahwa ada sepupunya datang dari jauh, yaitu Yakub. Setelah tahu bahwa Yakub itu keponakannya, disamperin juga tuh si Yakub oleh Laban. Dan balik lagi, dan setelah bertemu dengan Laban, langsung Yakub menceritakan maksud dan tujuan kedatangannya. Ini asli keren sih menurut saya. Yakub, kita tahu dia pergi sendiri. Dia nggak tahu tujuannya kemana, lewat jalan mana, nanti di sana bertemu siapa, dia nggak tahu. Tapi pas sudah ketemu Laban, di sini kan dia selain menyampaikan asal-usul dia, orang tuanya siapa, langsung tuh ngomong ke pamannya ya, Laban itu kayak mau melamar. Kan tadi dipesankan juga sama Ishak bahwa kamu harus pergi ke rumah pamanmu itu, salah satu misinya itu adalah untuk mengambil istri dari anak Laban, saudara ibunya. Jadi datang sendiri, asal usulnya siapa, dari mana, langsung melamar di situ. Setelah pertemuan itu, setelah mendengar yang disampaikan Yakub, asal usulnya dari mana, maksud tujuannya, di sini tidak dijelaskan. Laban langsung menjawab atau langsung menanggapi Yakub itu, tapi Laban ngomong sama Yakub untuk tinggal di rumahnya barangkali sebulan dan sekaligus bekerja dengan Laban. Terus Laban nanya ke Yakub, "Kalau kamu kerja sama saya, kamu mau dikasih upah apa?" Kurang lebih seperti itu dialognya. Kebetulan saat itu Laban tuh punya 2 anak cewek. Yang pertama yang sulung itu Lea. Yang kedua adiknya Lea itu Rahel. Untuk deskripsi dari Lea dan Rahel ini jelas tuh ditulis di Kejadian 29 ayat 17. Isi dari Kejadian 29 ayat 17, Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Nah, mungkin itu yang bikin Yakub itu suka, cinta lah sama Rahel. Dan di titik ini pula lah dimulai itu perjuangan cintanya. Cintanya Yakub ke Rahel. Sebelumnya kan tadi sudah disebutkan, pamannya Laban itu minta Yakub tinggal sebulan dan kerja sama Laban. Tapi inilah Yakub, demi Rahel, Yakub bukan mengiyakan mau tinggal sebulan atau kerja sebulan di sana. Tapi Yakub bilangnya, saya mau kerja selama 7 tahun, asalkan bisa menikahi Rahel. Kan gimana ya? Disuruh kerja sebulan, tapi maunya 7 tahun, asalkan diizinkan menikahi Rahel. Itu kan mungkin bingung ya Laban nanggapinnya seperti apa. Terus permintaan dari Yakub mau kerja 7 tahun asal menikahi Rahel itu dijawab sama pamannya Laban. Pamannya bilang, lebih baik aku berikan dia kepadamu daripada kepada orang lain. Nah, itu perlu dicatat ya, statement dari Laban pertama kali. Jadi lebih baik aku berikan dia kepadamu daripada kepada orang lain. Itu kurang lebih jawaban Laban. Waktu Yakub bilang mau kerja 7 tahun agar bisa menikahi Rahel. Terus berjalan waktu, genap tuh 7 tahun si Yakub kerja untuk Laban. Setelah itu Yakub ngomong ke Laban untuk memberikan Rahel, seperti yang sudah disepakati 7 tahun yang lalu. Di sini juga Laban tidak memberikan jawaban secara gamblang atas permintaan Yakub. Tapi Laban langsung mengundang tamu-tamu untuk sebuah perjamuan. Mungkin kalau saat ini tuh resepsi pernikahan lah. Nah, pada malam perjamuan itulah si Laban membawa Lea ke Yakub. Saya kurang paham nih seperti apa tradisi dan juga gambaran detail seperti apa pernikahan waktu di perjanjian lama ini, karena si Yakub itu baru mengetahui bahwa yang dinikahi dia itu bukan si Rahel tetapi Lea. Tertulis tuh pada Kejadian 29 ayat 23 sampai 25.
Kejadian 29 ayat 23 sampai 25. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa budak perempuan kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi, nah ini, pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja kepadamu? Mengapa engkau menipu aku?" Marah dong Yakub, seolah-olah dia kerjain ditipu sama Laban. Terus dijawablah sama Laban. Itu jawaban Laban pada Kejadian 29 ayat 26 sampai 27. Nih, jawab Laban. "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula kepadaku 7 tahun lagi." 7 tahun lagi dong. Udah kerja 7 tahun, nikah tuh, dikasih Lea. Harus genap 7 hari dulu. Untuk dapatin Rahel, harus kerja 7 tahun lagi sama Laban. Jadi total durasi kerja atau pengabdian Yakub ke Laban itu 14 tahun. Hanya demi mendapatkan Rahel. Jadi begitu ceritanya kawan. PHP maksimal kan? 10 kali malam minggu mah bukan apa-apa dibandingkan 7 tahun bro. Sekian kisahnya. Kisah dari Yakub, gimana dia di PHP-in sama mertuanya. Tapi sebelum saya tutup kisah Yakub kali ini, saya juga mau share beberapa pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan dari membaca kisah Yakub ini. Yang pertama adalah Yakub itu mau belajar, mau taat, mau bekerja keras dan konsisten. Kalau menurut saya, periode 7 tahun, apalagi 14 tahun itu bukan waktu yang singkat, bro. Itu kalau ibarat bayi ya, 0 tahun belum bisa apa-apa. 7 tahun itu udah bisa lari-lari, udah masuk SD. 14 tahun udah mau SMA. Kalau STM udah berantem mereka. Jadi bukan waktu yang singkat, 7 apalagi 14 tahun itu. Tapi terbukti di kisah ini, apabila Yakub itu bukan orang yang taat, yang mau belajar, yang mau bekerja keras dan konsisten, bisa saja di tahun kedua atau ketiga, bahkan di 1 tahun pertama, Yakub disuruh pulang sama Laban. Karena Laban melihat dan menilai Yakub nggak bisa kerja. Kamu nggak bisa apa-apa di sini. Mungkin seperti itu. Tapi ada hal yang menarik di sini. Kalau kita baca dari Kejadian 25 ayat 27, dituliskan bahwa Ishak adalah orang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Artinya apa? Yakub itu tidak suka berburu dan kegiatan di luar. Dan di Alkitab juga tidak menuliskan saat Yakub dan Laban bertemu, tidak ada proses negosiasi job desk di sini. Tidak ada penjelasan deskripsi pekerjaan di sini. Nggak ada. Yakub bilang nanti aku kerjanya motong-motong bulu domba saja ya. Atau aku nanti bersih-bersih rumah aja ya. Nggak ada di sini. Artinya Yakub sudah siap dengan segala konsekuensi bekerja untuk Laban, apapun itu jenis pekerjaannya. Sehingga saya pribadi menarik kesimpulan di sini adalah Yakub itu adalah orang yang mau belajar akan hal-hal yang baru. Jadi dia open-minded, taat mengerjakan hal-hal yang sulit. Karena saya yakin banyak hal-hal yang baru yang dia hadapi selama bekerja sama Laban. Kerja keras dan konsisten. Tidak mungkin Yakub bisa melewatkan masa 7 tahun, bahkan 14 tahun itu, kalau dia tidak bekerja keras dan konsisten. Karena di Alkitab juga tidak dijelaskan proses perjalanan dari tahun ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, sampai ke-14 tidak dijelaskan. Hanya dijelaskan telah genap 7 tahun. Hanya itu. Jadi saya pribadi menarik kesimpulan bahwa selama periode itu, Yakub sukses melewati masa itu dengan baik. Selanjutnya pelajaran yang saya dapatkan dari kisah Yakub ini adalah respect kita terhadap orang tua. Seperti dalam ke-10 firman, salah satunya adalah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu ditulis dalam Keluaran 20 ayat 12. Untuk contoh real dan yang simple, kita memberi hormat pada orang tua adalah mendengarkan nasihat dari orang tua. Karena saya pribadi pun merasa pemikiran orang tua kadang-kadang
Kok kolot ya? Kok nggak relevan lagi sama dunia sekarang? Kok sepertinya sudah ketinggalan ya pemikiran-pemikiran seperti itu? Tapi harus diketahui bahwa orang tua kita itu lebih dahulu hadir di dunia ini. Mereka sudah memiliki pengalaman yang lebih banyak. Mereka sudah tahu banyak kejadian di dunia ini. Mereka sudah banyak makan asam garam lebih banyak daripada kita. Kalau kata orang-orang itu, jam terbang nggak bisa bohong bro. Seperti itulah orang tua. Sudah sepatutnya kita itu menghormati dan memberi respect kita kepada orang tua kita. Salah satu caranya yaitu kita mau mendengarkan apa yang mereka katakan kepada kita. Contohnya seperti Yakub. Dia bisa saja misalnya bandel atau nggak mau mendengarkan apa yang sudah disampaikan Ishak sebelum dia berangkat. Dia bisa menyimpang ke kota lain, dia bisa pergi ketemu teman-temannya, ataupun dia tidak pergi kemana-mana. Itu bisa saja, itu pilihan ada di Yakub. Tapi hal-hal itu tidak dilakukan oleh Yakub. Malah Yakub melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh orang tuanya, apa yang sudah disarankan oleh orang tuanya. Sehingga atas tindakan Yakub itu hasilnya nanti akan berbeda juga. Karena apabila kita baca lebih lanjut lagi, dari Yakub inilah akan lahir silsilah 12 suku Israel. Dan yang terakhir pelajaran yang saya dapatkan dari kisah ini, saya pribadi melihat pelajaran ini adalah pelajaran yang mempunyai dampak yang paling besar adalah doa. Sudah seharusnya kita mendoakan apa rencana kita dan apa yang akan kita lakukan. Karena menurut saya pribadi, doa itu adalah bukti bahwa kita itu lemah, terbatas, tidak mampu, dan menyerahkan semua rencana kita itu kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang kita juga keliru. Dalam berdoa itu kita seolah-olah mendikte Tuhan. Tuhan, aku maunya A, B, C, D. Aku maunya ini itu. Tapi menurut saya bukan seperti itu berdoa. Ya berdoa itu ya bukti kita lemah, bukti kita terbatas, ya kita menyerahkan semua itu pada Tuhan. Seperti doanya Tuhan Yesus sebelum disalibkan, terjadilah kehendakmu, bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Saya pribadi juga merasa saat kita mengaku kalau kita itu lemah dan meminta pertolongan Tuhan, di saat itu juga kita dikuatkan dari kekuatan yang tak terbatas. Sadar atau tidak sadar, kita itu akan dikuatkan sama Tuhan. Baik lagi kisah Yakub tadi, dia tidak tahu kemana arah dan tujuannya. Bahkan dia tidak memiliki gambaran tentang daerah yang akan dia masuki nanti. Seperti apa orang-orang yang akan dia temui nanti. Sama sekali dia tidak memiliki informasi tentang itu. Tapi perlu diingat bahwa sebelum Yakub berangkat, Ishak telah mempersiapkan Yakub melalui doanya Ishak. Ishak telah menyerahkan semua rencana-rencana itu kepada Tuhan melalui doanya dan berkatnya kepada Tuhan. Sehingga semua rencana-rencana, semua yang dilakukan oleh Yakub itu dapat terlaksana atas izin Tuhan. Karena kita lihat sendiri, sepanjang perjalanan, Yakub terbukti masih bertanya-tanya karena dia sendiri tidak tahu daerah itu di mana. Dan begitu banyak hal-hal kebetulan. Itu bukan kebetulan, tapi sebenarnya menurut saya adalah itulah jalannya Tuhan. Itu adalah jawaban dari doa Ishak. Sekian dulu sharing dari saya kali ini. Apabila kalian memiliki pandangan lain dari kisah Yakub ini, feel free untuk sharing dan diskusi di kolom komen di bawah. God bless.